Bumi dan langit boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kadang kami berubah ya Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami. Engkau Allah yang selalu peduli atas hidup kami. Bahkan Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Terima kasih semua karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas nafas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan, bahkan keluarga dan pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Sekarang tibalah saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Karena tanpa kehadiran Roh Kudus, ibadah kami menjadi kering dan biasa-biasa saja. Kami mau ibadah yang luar biasa ya Tuhan. Oleh sebab itu, urapi kami semuanya. Baik kami yang mendengarkan firman-Mu, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, kabar sukacita dari surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya berkata bersama dengan saya, amin. Haleluya. Sebelum duduk, saudaraku, boleh kasih sapa kiri dan kanan, katakan kamu makin ganteng dan cantik hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita baik, amin. Tuhan Yesus kita dahsyat. Siapa yang bangga dengan Yesus, yuk bisa lambaikan tangan sekali lagi dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tema khotbah yang diberikan gereja saudara, kalau menurut saya sangat menarik saudaraku. Karena mungkin saja ada beberapa gereja yang jarang mengupas atau membahas tentang ini. Judul temanya adalah Jangan Boros. Boleh lihat kiri dan kanan, katakan, apakah kamu boros? Oh, ada yang mengatakan begini, enggak Pak, saya enggak boros, muka saya saja yang boros, katanya begitu. Yuk kita buka firman Tuhan bersama-sama, Amsal pasal ke-21 ayat yang ke-20. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ketika kita mendengar kata boros, mungkin sebagian orang mulai berpikir pasti tentang uang. Ya, benar. Kalau berbicara boros, pasti mengenai uang. Tetapi sesungguhnya Alkitab berbicara lebih luas lagi daripada itu. Kita bisa boros mengenai uang, tapi juga kita boros mengenai waktu. Kita bisa boros mengenai tenaga, kita juga boros mengenai kesempatan. Bahkan kita bisa boros dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, sering kita kali berdoa dan minta diberkati Tuhan. Dan berkata, Tuhan berkati dong hidup saya. Tuhan berkati dong pekerjaan saya.
berkati dong usaha saya. Namun Tuhan juga ingin bertanya kepada saudara, kalau hari ini aku menambahkan berkat-Mu, apakah engkau akan mengelolanya dengan baik? Ini menjadi pemikiran kita semua, bukan? Kita ingin diberkati oleh Tuhan, dan ketika Tuhan memberkati kita dengan limpah, pertanyaan Tuhan kepada kita, bisa nggak engkau bijaksana mengelola keuanganmu? Atau uang yang aku percayakan kepadamu, engkau hambur-hamburkan, engkau boros di dalam setiap pengeluaran. Ini harus kita renungkan sebagai orang percaya. Karena begini saudaraku, kita ini sekarang hidup di zaman sekarang ya saudara, yang mendorong kita kadangkala ingin terus membeli. Kita lihat iklan, kita kadangkala kita di medsos, kita bisa lihat TikTok, kita bisa lihat IG yang menggiurkan, yang menawarkan kepada kita sesuatu yang belum tentu kita butuhkan, tapi karena keinginan mata kita, karena kita lapar mata, kita beli. Padahal kita tidak butuh uang itu. Kita tidak butuh barang itu, saudaraku. Apalagi kalau memang saudara dipanas-panasin sama teman saudara. Nih lihat nih gua punya. Mana lo punya? Ini yang model terbaru bro. Coba katakan kiri dan kanan. Ini model terbaru bro. Kita tergiur gak? Bahkan di marketplace juga berkata begini, cepat dibeli. Diskon tinggal 5 menit lagi, saudaraku. Jangan sampai kehabisan. Kadang begitu. Dunia menawarkan sesuatu yang mendorong kita untuk membeli padahal kita tidak butuh. Cuma keinginan kita saja. Keinginan mata kita saja. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya hikmat, Pak. Bu, kita harus punya hikmat. Karena kalau kita punya hikmat dari Roh Kudus, maka kita tidak akan membeli barang dengan sembarangan, Pak. Kita tidak akan membeli barang dengan kemauan kita, Bu. Karena ingat sekali lagi saudaraku, saya tekankan ini dengan garis merah, dengan garis tebal. Berkat Tuhan itu bukan untuk dihabiskan. Berkat Tuhan itu bukan untuk dihambur-hamburkan. Klik yang pertama. Tuhan adalah pemilik dan kita hanya pengelolanya. Saudaraku, Tuhan adalah pemilik. Kita, saudara dan saya hanya pengelola. Mazmur pasal ke-24 ayat yang ke-1a berkata demikian, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Jadi saudara jelas, Alkitab berkata Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Jadi artinya segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Pekerjaan kita, usaha kita itu berasal dari Tuhan, Pak. Kesehatan kita itu berasal dari Tuhan, Bu. Kepandaian kita, kemampuan kita, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kalau semuanya berasal daripada Tuhan, artinya kita hanya pengelola. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi saudaraku, uang yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita pakai dengan bijaksana.
Saudaraku, ada seorang ayah memberikan mobil kepada anaknya. Karena dia sayang sama anaknya, ayah itu memberikan mobil yang mewah. Tetapi, saudaraku, kepemilikannya tetap di sang ayah. Hanya mobil itu dipakai saja oleh anak itu. Nah, kalau mobil itu yang mewah itu yang diberikan oleh ayah, tetapi kita tidak bisa merawatnya dengan baik. Bahkan ketika ada kerusakan kita tidak mau perbaiki, mobil itu kotor, kita tidak mau bersihkan, saya yakin ayah yang memberi itu pasti akan kecewa. Demikian juga dengan hidup kita, saudaraku, bahwa semua apa yang ada pada kita hanyalah titipan daripada Tuhan. Jadi kita harus merawatnya dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengelolanya dengan baik. Ingat, Tuhan adalah pemilik. Kita hanya dipercayakan Tuhan untuk mengolah berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Yang kedua, orang bijaksana bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, inilah sumber yang terbesar dari pemborosan, saudaraku. Kenapa? Karena kebutuhan berubah menjadi keinginan. Lalu keinginan berubah menjadi gaya hidup. Dan gaya hidup akhirnya bisa menjadi beban. Kita nggak mau kalah. Kalau lu punya barang itu, gue juga akan beli barang itu yang lebih mahal. Minimal sama lu. Sehingga waktu kita ketemu arisan, merek kita sama, bro. Wah, ngeri saudara, ngeri. Jadi bukan kebutuhannya, tapi hanya keinginannya. Akhirnya gaya hidupnya hedon, semuanya maunya branded. Gak salah sih, gak salah, boleh-boleh saja. Tetapi itu kebutuhan atau keinginan. Saudara harus fair dan membeda-bedakannya. Karena kalau kita hidup hedon, saudara, ada pepatah kuno mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran dari pemasukan kita. Anggap saja misalkan kita seorang karyawan memiliki gaji 10 juta. Tapi kehidupan kita karena kehidupan yang bergaya, yang hedon, saudara, mungkin saja kita punya pengeluaran bisa 15 juta. Gimana hitungannya? Ya tetap akhirnya menjadi beban, akhirnya kita hutang di sana sini. Kenapa? Untuk memuaskan keinginan daging kita. Lukas pasal 14 ayat yang ke-28 berkata demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Alkitab ini jelas berkata atau mengingatkan kepada kita, kita harus punya hikmat. Sebelum kita bertindak, kita harus punya hikmat. Apakah aku benar-benar membutuhkan barang ini atau hanya keinginanku yang akhirnya ingin memuaskan kedaginganku? Minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber segala hikmat.
Kalau saudara hidup bersama dengan Roh Kudus, saudara akan dipimpin Roh Kudus. Saya yakin dan percaya, saudara pasti bisa mengolah keuangan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, pemborosan tidak hanya tentang uang, saudaraku. Ya, kadang kala kan kita kalau boros berbicara memang tentang uang, tapi bisa juga boros waktu, kita bisa juga boros tenaga, boros kesempatan, boros talenta, saudara. Saya akan mengupasnya untuk saudara. Yuk kita buka firman Tuhan, Efesus pasal yang ke-5. Ya, ada di PPD di depan ya. Efesus pasal ke-5 ayat 15 sampai ke-16 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pertanyaannya sekarang adalah berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk segala sesuatu yang tidak membangun kita? Kadang waktu yang diberikan sama Tuhan kita sia-siakan. Kadang kala kita bisa nonton film drama Korea bisa berjam-jam, saudaraku. Kita berleha-leha nonton, saudaraku. Saya enggak alergi dengan orang yang nonton drama Korea, boleh-boleh saja. Tapi itu kan bukan menjadi skala prioritas kita kan dalam kehidupan kita. Ya kan? Kadang kita bisa main game, saudaraku, bisa berjam-jam sampai kita lupa dengan waktu. Lupa dengan harusnya kita makan, saudara, pada waktu itu kita lupa. Karena kasihkan main game, karena kasihkan nonton film drama Korea. Pertanyaan saya, berapa banyak kesempatan yang kita lewati, harusnya kita bisa melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Karena kesibukan kita, karena keinginan kita lupa sama Tuhan. Kita lupa lagi untuk melayani Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan kita talenta. Mungkin saja kita bisa menyanyi, saudaraku. Tapi kita boros talenta, artinya kita tidak lagi mau melayani. Padahal, mungkin saja gembala berkata, kamu sudah waktunya kamu melayani ya. Kamu pasti bisa. Karena saya tahu Tuhan sudah memberikan hati untuk kamu bisa melayani dengan sungguh. Tapi dia berkata, janganlah om, jangan sekarang. Saya belum layak om, nanti deh, nanti. Kadang-kala kita seperti itu. Itu namanya boros talenta. Padahal talenta yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setiap kita punya talenta loh. Setiap saudara punya talenta. Oleh sebab itu pergunakan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang amin cuma 2 orang nih. Yang setuju katakan amin. Yuk supaya semangat, yuk berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, pemborosan itu bukan hanya uang saja, waktu. Ingat saudaraku, waktu yang diberikan Tuhan itu sama ya, satu hari semua 24 jam. Tidak ada orang yang diberikan waktu, kamu lebih lama 24 jam atau lebih kurang daripada 24 jam. Semua sama.
Tapi bagaimana kita memanage waktu yang Tuhan berikan? Apakah skala prioritas kita hanya untuk Tuhan atau untuk dunia ini? Saudara yang bisa menilai, saudara yang bisa berpikir. Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, percaya saya, saudara, Tuhan tidak akan berdiam diri ketika saudara mengerjakan sesuatu. Tuhan tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu ketika saudara mulai berusaha. Dia pasti perhatikan, dia pasti menolong, dan dia pasti memberkati kehidupan saudara. Karena prioritas saudara hanyalah Tuhan. Dan dia adalah Bapa yang sayang sama anaknya. Kan ada sebuah pujian, seperti Bapa sayang anaknya. Ya, dia adalah Bapa yang sayang kepada semua anak-anaknya. Saya ingin beritahu kepada saudara, prioritaskanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya tahu saudara adalah orang yang pandai, orang yang punya kemampuan yang lebih, tetapi percaya saya, kalau saudara hanya bergantung kepada kekuatanmu, kepandaianmu, kemampuanmu, pada suatu kali engkau akan kecewa dengan dirimu sendiri ketika engkau tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah. Akan tetapi ketika engkau mendahulukan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupanmu, saya percaya Roh Kudus akan menolong engkau untuk menyelesaikan segala sesuatu yang menurut manusia, yang menurut dari dirimu ini tidak mungkin dilakukan. Tapi bisa diselesaikan dengan baik karena Roh Kudus bekerja dengan saudara. Dahulukanlah Tuhan. Dahulukanlah Tuhan. Saya memberikan sebuah ilustrasi kepada saudara. Ada 2 buah ember yang diisi dengan air, saudaraku. Ember yang pertama diisi dengan air sampai penuh dan meluber. Dan ember yang kedua juga diisi air, saudaraku, sampai penuh. Tetapi dengan berjalannya waktu, ember yang kedua airnya habis. Kenapa? Karena ternyata ember itu ada lubang-lubang yang kecil yang menghabiskan air yang ada di wadah ember itu. Jadi ember yang kedua habis airnya. Ember yang pertama airnya tetap, saudaraku. Demikian juga saudaraku dengan kehidupan rohani kita. Sedikit demi sedikit kita mulai lalai untuk berdoa, kita seperti ember yang berlubang itu. Sedikit demi sedikit kita mulai malas untuk membaca firman Tuhan, kita seperti ember yang berlubang. Sedikit demi sedikit kita mulai malas untuk beribadah, ibadah tidak menjadi prioritas utama kita, kita seperti ember yang berlubang. Akhirnya saudaraku, karena airnya habis, maka terjadilah kekeringan rohani dalam kehidupan kita. Kita bawaannya maunya marah. Harusnya kita nggak marah dengan situasi, dengan kondisi itu. Tapi kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita tidak ada damai sejahtera. Kita tidak ada sukacita. Kita tidak bisa menguasai diri. Jangan-jangan rohani kita sudah kering. Seperti ember yang berlubang itu. Hari ini saudaraku, yuk
kita mulai dari perkara-perkara yang kecil. Kita lakukan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin beritahu kepada saudara, kalau hati saudara selalu menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Tuhan pun ingin menyenangkan anak-anaknya. Dia tahu kebutuhanmu, dia tahu kerinduanmu, bahkan sebelum engkau berpikir, dia sudah tahu apa yang engkau inginkan dan engkau butuhkan. Dia pasti beri itu, karena dia adalah Bapa yang sayang sama anaknya. Ayo kita lakukan timbal balik. Bukan saja Bapa yang sayang sama anaknya, tapi kita juga anak yang sayang sama Bapa. Setuju? Masuk hadirat Tuhan dengan berdoa. Kalau sekarang saudara-saudara sudah mulai malas sudah berdoa, yuk sekarang semangat lagi yuk. Kita mulai lagi berdoa yuk sama Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan surga. Tahukah saudara, ketika saudara memberikan keinginanmu, keluhanmu, apapun kau berikan kepada Bapa, Dia adalah Bapa yang mendengar. Dan Dia pasti menolong engkau. Karena engkau sudah bergantung kepada Tuhan. Ingat, bumi, langit, dan seluruh isinya Tuhan yang punya, Pak. Tuhan yang punya, Bu. Jadi dia begitu mudah dan gampang kalau dia ingin memberkati engkau. Yang setuju boleh katakan amin. Dia memberkati engkau seperti membalikkan sebuah telapak tangan, Pak. Begitu mudahnya. Saya percaya di sini kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, yuk belajar selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Saya beri contoh ya, anak saya 2, saudaraku. Yang laki umur 33 tahun, yang kedua umur 31 tahun. Yang kedua ini mau menikah nanti di bulan 8. Tapi kalau yang pertama masih nyari-nyari. Kadang saya bingung ya sama anak sekarang. Saya tanya kan, kamu umur udah hampir 33. Pacar aja belum punya. Mau kapan gitu kan? Saya juga kan mau nimang cucu kan, begitu kan? Itu kalau ingin bapak-bapak begitulah. Ingin nimang cucu, cucu itu lucu loh kalau, lucu banget gitu. Pak Somel anaknya sudah menikah? Sudah, punya cucu nggak Pak? 3, wah teluk ya Pak ya. Sayang nggak sama cucunya Pak? Waduh rasanya tuh kalau udah punya cucu tuh, habis perayaan, pengen nimbang-nimbang cucu. Walaupun dia pup sembarangan kita bereskan. Benar gak? Nah, saya punya anak 2. Saya ilustrasikan begini saudaraku. Anak yang pertama agak cuek, misalkan begitu. Anak saya sih nggak cuek sama saya, ini kan cuma perumpamaan saja ya. Ini cuma perumpamaan saya. Anak yang pertama cuek. Saya datang, misalkan pulang kerja, dia sih nenggor, dia bilang, Pak, gimana Pak? Baru pulang kerja ya? Capek nggak Pak? Oh ya, saya lumayan capek. Oh ya oke Pak, cuma begitu gitu. Tapi anak yang kedua, saudara, Pak, baru pulang kerja ya? Pasti Papa letih. Aku berikan Papa minuman ya yang segar. Misalkan dia tahu ayahnya itu suka minum Coca-Cola, dia berikan minum Coca-Cola. Dikasih, Pak, ini minum ya Coca-Cola ya Pak, Papa minum. Papa capek ya? Aku pijitin ya Pak. Pundaknya dipijit-pijitin, saudara. Gimana kerjaan Pak? Semua aman-aman? Begitu ada perhatian. Kira-kira sebagai orang tua, lebih suka anak yang pertama atau anak yang kedua? Ini kita fair saja kita bicara. Saya percaya semuanya setuju anak yang kedua. Karena anak yang kedua lebih perhatian. Walaupun kita sayang juga sama anak yang pertama. Ya toh, sebagai orang tua kan pasti sayang sama semua anaknya. Kalau orang tua yang tanda kutip aja,
Yang error kalau nggak sayang sama anak-anaknya, saudaraku, itu kan buah dagingnya. Benar gak, saudaraku? Ya, pasti suka sama anak yang kedua. Nah, kita ini semua kan anak-anak Tuhan kan, Pak, Bu? Pak, jawab dong, Pak. Pak, bilang dong, iya gitu. Nah, saya semangat. Kalau nggak saya pulang nih. Pak, Bu. Nah, ini keren ya. Saya senang loh kalau khotbah di GS JA Cendrawasih. Hampir kepleset JS ya. JSJA Cendrawasih. Saya senang khotbah di sini karena jemaatnya begini. Tepuk tangan untuk saudara. Jemaatnya respon, saudaraku. Pak, nah, Bu, itu keren. Kita semua anak-anak Tuhan nih. Tapi perhatian kita sama Bapa di surga, tapi pelayanan kita kepada Bapa surga, tetapi doa kita kepada Bapa surga, tetapi waktu kita baca Alkitab bersama dengan Bapa di surga, berbeda-beda bukan? Iya kan? Iyalah. Dan ketika Tuhan lihat, wah ini nih, si Samuel nih suka berdoa nih. Pak Samuel maksudnya. Kok yang satu berdoa sih, tapi cuma sekedarnya saja. Tapi perhatian Tuhan saya yakin pasti ke Samuel. Kenapa? Karena Samuel lebih sering setor muka kepada Bapa di surga. Setuju? Dan ketika Samuel membutuhkan keinginannya apapun yang dia rindukan, tapi itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan berikan. Karena dia lebih memperhatikan Bapaknya. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti boleh tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus mencuri perhatiannya Tuhan. Klik yang terakhir. Senang sekali ketika pendeta mengatakan yang terakhir ya. Yang terakhir adalah bagaimana menghindari hidup yang boros. Yang pertama kita harus belajar bersyukur, Bu. Kita harus belajar bersyukur, Pak. Karena orang yang bersyukur itu tidak memiliki hati yang iri. Karena orang yang memiliki hati yang iri selalu merasa kurang. Orang yang memiliki hati yang iri selalu membanding-bandingkan. Jadi saudaraku, kita harus selalu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak usah iri. Kok dia rumahnya besar banget ya? Kok aku rumahnya kecil banget ya? Kok dia mobilnya mewah banget ya? Kok mobil aku kok tua amat ya? Nggak usah iri saudaraku. Saudara bersyukur, masih punya rumah loh. Banyak orang yang tidak punya rumah. Banyak orang yang masih sewa rumah. Saudara bersyukur masih memiliki mobil. Banyak orang yang tidak bisa beli mobil, Pak. Cuma naik motor. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus juga belajar membuat perencanaan. Perencanaan mengenai keuangan bukan tanda kita kurang beriman, no. Tapi memang kita diberikan hikmat sama Tuhan sehingga kita harus merencanakan keuangan kita. Kan kalau saudara ingin mau melihat kehidupanmu yang masa depan yang penuh dengan gilang-gemilang, saudara harus merencanakan keuanganmu. Apa yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan harus dikelola dengan baik, dipos-posin dulu, begitu. Ini buat kebutuhan anak, ini buat sekolahnya anak, ini untuk bayar listrik, ini untuk biaya makan, harus dipos-posin tuh, harus direncanakan tuh. Saya percaya karena Tuhan memberikan kita hikmat, pasti perencanaan keuangan kita akan baik dan stabil. Yang ketiga,
Bagaimana menghindari hidup boros, kita harus belajar menabung. Yuk, supaya kita lebih bersemangat dalam ibadah ini, kasih towel kiri dan kanan. Yuk kita mulai menabung, yuk. Ayo, kiri dan kanan, ayo. Yuk kita mulai menabung, saudaraku. Ya. Saudaraku, pernah ingat gak cerita mengenai Yusuf? Yusuf itu menyimpan hasil panen 7 tahun. Tapi ketika Yusuf menyimpan hasil panen selama 7 tahun, maka Mesir selamat dari kelaparan besar. Karena dia punya hikmat, dia simpan itu selama 7 tahun. Ketika pada masa kesusahan, ketika masa kelaparan, Mesir tidak kelaparan karena ada Yusuf. Kita harus menabung, belajar menabung. Punya duit misalkan 1 bulan, misalkan contoh ya, kita karyawan begitu ya. Kita bekerja mungkin gaji 5 juta atau 10 juta, belajar menabung. Yang pertama tentu saja kita memberikan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Tuh mulai pada gak setuju tuh. Yang amin cuma ibu doang tuh. Setuju? Pertama kita pisahkan dulu 10%. Sisanya 90% baru kita kelola. Kita tabung. Ya. Untuk kan kita udah ada pos minimal 10% atau 15% dari uang yang didapat. Kita tabung. Tahukah saudara, 10%, 10%, 10%, 10 bulan itu menjadi 100%. Saudara harus tabung. Karena saudara bukan orang tua yang egois, yang hidup hanya sendiri, mementingkan diri sendiri. No, saudara suatu waktu punya anak, saudara suatu waktu punya cucu. Saudara juga harus menabung untuk mereka, untuk anak-anak kita. Kita gak mau kan punya anak-anak kita yang hidup dalam tanda kutip kemiskinan kan. Setuju? Gak mau kan? Kita harus menabung untuk mereka. Minimal ada harta warisan yang diberikan kita untuk anak-anak kita. Dan dia ingat itu. Dan apa yang dilakukan oleh ayahnya, oleh ibunya, dia nanti suatu waktu, one day, dia pasti juga akan lakukan untuk anak-anak mereka. Ya, itu namanya tabur tuai. Apa yang kita tabur dengan kebaikan, kita juga akan tuai dengan kebaikan. Pasti. Dan orang benar, anak cucunya, hidupnya akan perkasa di bumi. Itu janji Tuhan. Saya melihat orang-orang yang cinta Tuhan. Saya melihat orang-orang yang kegemarannya hanya selalu untuk Tuhan. Kehidupannya tidak pernah ada kemiskinan dalam kehidupannya. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti akan menolong. Yang setuju boleh katakan amin. Yang keempat, saudaraku, bagaimana kita menghindari hidup yang boros? Tetap setia di dalam memberi, saudaraku. Nah, biasanya ironisnya banyak sekali orang yang sangat mudah untuk membeli barang yang mahal, tetapi sangat berat untuk memberi pekerjaan Tuhan. Ini tapi bukan di GES J.A. Cendrawasih. Ini saya bicara yang di sana-sana, saudaraku. Iya, orang-orang yang di sana-sana, ya saudara, begitu mudah untuk membeli barang yang mahal, tetapi sangat berat untuk memberi pekerjaan Tuhan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Pak, Bu, saya ingin beritahu kepada Bapak dan Ibu. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan sama Bapak dan Ibu, hari ini engkau bangkrut. Kenapa? Ayo, nafas yang aku berikan, hitung. Tarikan nafas kita. Buang nafas, tarik lagi nafas, bayar. Tuhan katakan, ayo bayar. Bayar, kan kau dapatnya gratis, ayo bayar. Karena engkau hitung-hitungan, aku juga mau hitung-hitungan. Misalkan begitu. Bapak kita enggak begitu, ini cuma ilustrasi dari saya aja. Kalau bapak kita hitung-hitungan, habis kita. Habis kita. You umur berapa sekarang? Pak Samuel umur berapa? 59. Kalau memang misalkan, ini contoh ya Pak, kalau saya percaya Pak Samuel enggak begitu. Ini contoh, Pak Samuel hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan katakan, Samuel, selama 59 tahun, kamu udah hirup nafas, udah berapa ratus miliar kali kamu hirup.
Ayo bayar. Bangkrut kita. Oleh sebab itu saya ingin katakan kepada saudara, jangan pernah hitung-hitungan dalam memberi pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus tetap menjadi orang-orang yang murah hati. Murah hati, gampang memberi, saudaraku. Ya, ini bukan menjadi sebuah kesombongan, tetapi inilah fakta kehidupan saya. Di umur hampir 28 tahun, ketika saya mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi, saya ada satu komitmen, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, pokoknya aku mau menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Aku akan melakukan sesuatu yang simpel saja. Kalau ada pengemis yang datang kepadaku, pasti aku beri uang. Itu simpel kan? Uangnya terserah kita lagi banyak uang, kita kasih banyak kan. Kita lagi kurang uang, kita kasih dikit. Tapi komitmen saya dari umur 28 sampai per hari ini, saya umur 2 lakcap, do you know lakcap? 60 tahun saudaraku, udah tua ya. Pak Samuel 59 ya, berarti Pak Samuel panggil saya kakak ya. Halo adek. Siapa? Iya. Tadi sampai di mana? Oh ya, pengemis. Itu komitmen saya sampai per hari ini. Jadi kalau ada pengemis datang, saya pasti beri uang. Pasti. Kalau dia lapar, saya bilang, Bapak mau makan nggak? Mau. Nih, saya kan ada makanan. Yuk makan. Gitu. Saya lakukan. Satu hal yang kecil, tapi itu menyenangkan hati Bapak di surga. Engkau perhatian kepada orang-orang yang berkekurangan. Jadi saudaraku, ayo kita mulai selalu suka memberi. Yang terakhir saudaraku, bagaimana kita menghindari hidup yang boros? Hiduplah sederhana. Saudaraku, saudara harus mengerti dulu, kesederhana itu bukan kemiskinan loh, bukan. Sederhana itu adalah kemampuan untuk mengendalikan diri kita untuk membeli sesuatu yang bukan keinginan kita, tetapi kebutuhan kita. Kesederhanaan itu adalah kita irit, saudaraku. Enggak boros, irit. Percayalah, orang-orang yang melakukan kesederhanaan, hidupnya pasti akan Tuhan lebih berkati. Buah-buah roh adalah penguasaan diri. Jadi kita harus memberikan hidup kita untuk diri kita dan berkata kepada diri kita, kamu harus bisa mengendalikan diri. Ya. Kalau saudara melakukan ini semua, saya percaya kita akan terhindar dari hidup yang boros. Saudaraku, pesan Tuhan hari ini, yuk kita jangan boros. Tapi kita harus menjadi pengolah yang bijak untuk mengolah berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara diberkati? Yuk yang diberkati bisa lambaikan tangan. Yuk sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik, saya undang para pemuji. Tetap dalam suasana hadirat Tuhan. Biarkan musik bisa memainkan alat dengan kunci A. Haleluya. Tetap dalam suasana hadirat Tuhan. Saya tahu Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus selalu mengurapi kita. Roh Kudus selalu menolong kita.
firman-Mu sudah hamba sampaikan secara sederhana dan mudah dimengerti. Tapi biarkan Roh Kudus menjabarkan lebih luas dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang berada di tempat ini yang boleh mendengarkan firman-Mu. Biarkan isi hati-Mu yang sudah disampaikan mereka simpan juga di dalam hati mereka. Bahkan mereka mau melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memperhatikan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Semuanya terima kasih Bapa atas semuanya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, biarkan berkat-berkat Tuhan boleh turun atas kehidupan kami. Pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami diberkati Tuhan. Kesehatan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai, tapi biarkan Roh Kudus menolong dan menyelesaikan untuk kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya berkata dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.